sekalian terkasih, tidak sengaja kemarin Pastor Andy lihat berita di televisi, di TV. Ya. Berita itu ada salah satunya dari sekian banyak berita-berita kabar celaka ya. Seorang artis yang meninggal karena kecelakaan di jalan tol. Setelah itu karena melihat TV, muncul lagi berita celaka, ada seorang dekan ya, dari satu kampus gitu, celaka juga dan meninggal dunia. Terus setelah itu muncul lagi berita ada banjir bandang. Tidak sengaja saya lihat, tetapi ketika melihat di TV ada begitu banyak barangkali dan hal-hal yang Pastor Andy belum sebutkan, yang tidak tahu ya, kabar-kabar celaka, kecelakaan, duka, bencana. Begitu banyak kabar-kabar yang menggemparkan hari ini. Maka sebagai hamba Tuhan, pada kesempatan Pastor bisa membagikan renungan sabdanya, sabda Bapa, kita sama-sama diingatkan bahwa banyak kabar-kabar celaka, banyak kabar-kabar menggemparkan. Bagaimana antara negara dengan negara, bangsa dengan bangsa. Juga kemarin melihat baru tahu setelah ada rekan pelayanan yang memposting kejadian yang menurut di channel tersebut ya, Pastor melihat kemarin di channel Yusak Hadi Siswantoro itu memposting tentang Joker gitu ya. Akhirnya Joker itu karena dia terobsesi barangkali atau ada hal-hal gelap yang mencengkeram hidupnya, sehingga dia melakukan pembantaian secara brutal. Ini kabar-kabar yang mengerikan, kabar-kabar celaka, kabar-kabar kematian yang mengerikan, saudara-saudara. Namun sebagai orang yang beriman dan orang yang percaya, sebetulnya Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kabar-kabar menggemparkan itu akan datang. Namun kita harus berlindung dalam sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan menerangi setiap hati, menerangi setiap hidup Bapak Ibu sekalian, bahwa meskipun hari ini banyak kabar-kabar celaka yang kita dengar, namun lewat renungan dan doa yang Pastor Andy naikkan kepada Tuhan, membuat setiap kita, orang-orang yang percaya, anak-anak terang, aman, teduh di dalam lindungan daripada Tuhan. Yes, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian yang terkasih, oma-oma, opa-opa, engkong, kakek, nenek, orang-orang muda. Tuhan Yesus memberkati, ya. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang hari ini Pastor ini mengambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1
sampai dengan ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita akan mendengar sabda firman Tuhan hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sini kita akan diberikan renungan kebenaran firman Tuhan. Berjaga-jaga ki. Berjaga-jaga kok. Mari kini berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan waktunya Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Selamat mendengarkan. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi seluruh pemirsa yang terkasih. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Maksudnya tiba-tiba. Apabila mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman, lantas tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Maka hari-hari ini masih sehat, masih kuat, masih dikasih umur, saudara-saudara. Mari kita menjadikan diri kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan jaminan hidup kekal kepada kita yang percaya. Ayat yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, amin. Kamu, kita, kami, saya, Bapak Ibu, amin. Tidak hidup dalam kegelapan. Katakan amin, amin, amin. Sehingga kengerian hari yang datang seperti pencuri itu tidak kita alami. Setiap yang hidup akan meninggal, baik dia orang percaya maupun belum percaya. Tetapi dari firman ini Pastor Andy dapatkan, bagi orang yang percaya saat dijemput pulang ke rumah Bapa, atau bahasa yang umum meninggal dunia, itu bukan lagi hal yang mengerikan. Bukan lagi hal yang menyeramkan. Tetapi seumpama pindah rumah saja. Dari rumah yang rapuh ke rumah yang indah. Dari rumah yang ada pergumulan, ada air mata, ada tantangan, pindah ke rumah yang joy, sukacita, damai, bahagia. Dari rumah yang bocor, rumah yang kadang mengalami banjir kalau hujan, pindah ke rumah Bapa, new mansion. Wah. Dan di sana tempatnya sangat indah. Sangat megah. Megahnya surgawi. Jadi bagi orang yang tidak percaya, ketika kematian menghampirinya, itu sesuatu hal yang mengerikan karena mereka tidak siap. Maka dalam kesempatan ini Pastor Andy mengajak semua pemirsa atau Bapak Ibu yang membagikan kabar ini, renungan ini, Pastor mengundang saudara-saudara, mari, setiap yang hidup tidak mungkin bisa menghindari kematian jika tiba saatnya. Kita tidak bisa
menolak kematian jika tiba saatnya. Namun kita bisa memilih kemana arah hidup kita setelah kematian tubuh jasmani ini. Kita mau terima kematian sebagai kabar celaka dan akhirnya binasa, mengerikan, kekal, hukuman, seram banget. Ataukah kita mau terima kehidupan, kebahagiaan, rumah yang baru? Di sanalah tempat kita menaruh segala kebahagiaan kita. Kita bisa memilih hari ini. Tapi ada waktunya kita tidak punya kesempatan memilih lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, apapun keadaanmu saat ini, pilihlah Yesus. Terimalah Yesus. Jadikanlah Yesus sebagai juru selamatmu. Ketika engkau diselamatkan, engkau menerima kesembuhan abadi. Amin. Kedatangan Tuhan bagi orang percaya bukan lagi seperti hal yang menyeramkan. Bapak Ibu coba bayangkan sebentar ya, bagaimana suasana hati kita ketika tiba harinya Bapak Ibu masuk ke rumah baru. Ayo bagaimana? Joy, senang, happy, waduh, bergairah gitu, nggak sabaran. Nah, itulah kira-kira gambaran yang tidak lengkap, tetapi paling tidak bisa membayangkan lah. Tiba harinya Bapak Ibu masuk rumah baru, senang dong, senang banget atau senang bingit. Nah, inilah gambaran bagi kita orang-orang yang percaya, anak-anak terang. Kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai hidup kita. Sekarang ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Amin. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang yang di dalam kegelapan. Orang-orang yang dalam kegelapan, dia akan tersandung. Dia akan jatuh karena tidak ada pelita, tidak ada cahaya. Bahkan ketika dia tersesat, dia tidak tahu bahwa dia sedang menuju pada kebinasaan. Tapi saudara-saudara, melalui Yesus Kristus, kita bukan orang-orang kegelapan. Kita bukan anak-anak kegelapan. Kita bukan anak-anak yang akan dihukum. Kita adalah anak-anak terang. Terang kita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membimbing langkah anak-anaknya menuju kepada rumah baru yang di sana tidak ada air mata, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada perselisihan. Kalau di dunia ini masih ada silang pendapat, perselisihan, percekcokan, tapi di sana tidak ada, Bapak Ibu. Yang di sana hanya ada bersama the King of Peace, bersama Dia Sang Raja Damai. Ayat yang ke-6, kalau kita melihat, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Waktu orang lain tidur, ini pastor kasih tips sedikit ya. Waktu orang lain tidur, mari kita menyembah Tuhan. Ketika orang lain terlelap, kita membaca sabda firman Tuhan, dan kita waktu selah untuk berdiam, merenungkan, meditate. Merenungkan, itu dalam teks bahasa Inggris. Meditate, kita merenungkan firman-Nya. Dalam Alkitab banyak di kitab Mazmur. Selah, kita berdiam, merenungkan dari apa yang sudah kita baca. Renungkan firman-Nya di saat yang terbaik. Orang tertidur, tapi kita merenungkan sabda firman-Nya. Orang-orang tidur waktu malam. Orang-orang mabuk waktu malam. Waktu malam, orang benar itu bobo. Amin.
Waktu subuh, orang masih terlelap, orang benar angkat tangan dan menyembah Tuhan. Kita ini adalah orang-orang siang. Ketika orang-orang siang sibuk mencari uang, saya percaya ada satu Bible ayat suci mengatakan, orang benar Tuhan memberkati meskipun dia sedang tidur. Jadi tidurnya orang benar itu adalah tidur berkualitas. Tidurnya Bapak Ibu sekalian tidak tidur dalam suasana teror ketakutan. Tidurnya orang benar adalah tidur yang berkualitas. Tidur dengan istirahat yang maksimal. Tetapi siang Bapak Ibu, orang percaya selain dia beraktivitas, tanggung jawabnya bekerja, tanggung jawabnya studi, mereka juga melayani. Jadi kira-kira begini, ketika subuh orang tidur, orang benar, anak terang itu menyembah Tuhan. Ketika siang orang-orang sibuk cari uang karena dia sudah diberkati, maka dia bertanggung jawab atas hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya, dan dia tahu tujuannya di siang hari bukan cuma sekedar cari uang atau bekerja atau kuliah, tetapi melayani Tuhan dan sesama. Kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Salam sadar. Salam sadar kalau kita ini adalah anak-anak terang. Anak-anak terang, biarlah bercahaya. Jadilah berkat. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Kita berbaju sirahkan iman dan kasih, berketoponkan pengharapan keselamatan. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tuhan tidak mengizinkan dan Tuhan tidak mau kita celaka. Tuhan menjagai kita dengan kasih setianya. Dan Tuhan beri kita keselamatan. Sama-sama katakan, saya selamat. Berarti apa itu? Saya selamat. S atau 2S. Saya selamat. Ketika ada musibah, saya selamat. Ketika orang-orang yang tidak percaya, keras hati, binasa, saya selamat. Saya selamat. Wow, Tuhan Yesus juru selamat. Saya bersama Yesus, saya selamat. Yes, 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 amin. Tuhan Yesus tidak menetapkan kita untuk celaka. Tuhan Yesus tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi Tuhan Yesus juru selamat, dia memberikan saudara-saudara, saya dan Anda selamat. Amin, amin, amin. Yang sudah mati untuk kita, Tuhan Yesus mati untuk kita ya. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita sedang istirahat, bocan, bobok cantik, kita ini tetap hidup bersama dia. Buka mata, menyembah Tuhan. Buka mata, melayani sesama. Tutup mata, dijemput Tuhan masuk kerajaannya. Kira-kira kehidupan apa lagi yang lebih indah daripada ini, saudara-saudara? Karena itu, ayat 11 ya. Mari kita semua khususnya hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, yuk mari sama-sama kita saling menasehati. Seorang dan yang lain saling membangun. Seperti yang memang kita sudah lakukan hari-hari ini. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang Pastor Andy share ini adalah firman Tuhan yang menasihati, membangun, memberikan semangat, membimbing kita kepada
Seperti Tuhan berkata, air yang tenang untuk tenangkan jiwamu. Yang bisa tenangkan jiwa kita bukan harta benda, bukan jabatan tinggi, tetapi Yesus. Yang bisa menjamin kita selamat di dunia dan kembali ke pangkuan Bapa. Bukan kita punya uang yang banyak, bukan. Yesus. Ucapkan, saya selamat. Jangan lupa ya, SS. Begini, sekalipun hari ini Bapak Ibu, ya, Pastor sih tidak hobi nonton televisi. Cuma kemarin pas lihat TV ada berita dan menyadarkan, mengingatkan diriku sendiri dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa zaman ini banyak kabar-kabar menggemparkan. Kita tidak tahu hari ini kabar apa yang akan datang. Tetapi Injil yang Pastor Andy sampaikan dan semua hamba Tuhan sampaikan adalah Injil kabar baik. Maka berikanlah kuping Anda, saudara-saudara, telinga ini untuk dengarkan kabar baik. Karena Injil adalah kabar baik. Di luar itu mungkin banyak kabar-kabar yang palsu, kabar-kabar menggemparkan, kabar-kabar celaka, kabar-kabar seram. Makanya tuh, jangan lagi suka hobi atau terlalu banyak nonton horor. Nanti pikiranmu dikuasai oleh horor. Ya, kalau mau terobsesi hari ini, terobsesilah kepada pribadi Yesus Kristus. Maka engkau akan menjadi anak Yesus yang keren, yang luar biasa. Tadi Pastor mulai ada kejadian, entah di negara mana itu ya, pakaian joker. Barangkali dia itu terobsesi joker, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jangan, saudara-saudara, kita terobsesi kepada satu pribadi. Yesus, aku cinta Yesus. Saya selamat karena Yesus. Saya tidak celaka karena Yesus. Saya pasti selamat karena Yesus. Saya mendapat kabar baik karena Yesus. Banyak kabar-kabar menggemparkan, tetapi Injil adalah kabar baik buat hidupku, buat keluargaku, buat pelayananku, dan juga buat saudara-saudara sekalian, pelayanan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, pribadi Bapak Ibu. Yesus, Yesus. Amin. Ini luar biasa. Hampir 10.000 orang lebih ini sepakat buat hati. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Yesus, 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 Yesus. Nama yang indah, saudaraku. Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang kita percaya. Pribadi yang tidak menimpakan murka atas Bapak Ibu. Pribadi yang memberi keselamatan. Pribadi yang berkorban untuk kita semua, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anakmu tidak binasa, orang tuamu tidak binasa, hidupmu tidak binasa, karena Yesus adalah jaminan. Keluargamu, masa depanmu tidak celaka, karena Yesus menjamin hari esokmu adalah penuh harapan. Hari ini engkau tidak kekurangan, karena Yesus berkata, barang siapa yang mendahulukan kerajaan Yesus, maka semua akan ditambahkan. Saudara-saudara, hari ini engkau tidak kekurangan roti, karena Yesus adalah roti yang hidup. Hari ini engkau tidak mengalami jalan buntu, karena Yesus adalah pintu. Yesus bahkan membuatkan pintu, membuka pintu untuk engkau, pelayananmu, dan bahkan untuk doamu. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Engkau adalah kekasih hidupku. Tubuhku adalah rumah Yesus, dan bukan rumah celaka, dan bukan rumah kesedihan, tetapi rumah kabar baik. Karena yang kami dengar bukan kabar-kabar celaka, tetapi adalah Injil. Injil adalah kabar baik. Saya selamat, Bapak Ibu selamat, keluargamu selamat, karena Yesus. Zaman ini berjaga-jagalah. Ketika orang terlelap tidur, menyembahlah. Ketika orang sibuk mengejar uang, melayanilah. Karena kita bukan anak-anak kegelapan lagi, tapi kita adalah anak-anak terang.
yang pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Pastor ini mendoakan pemirsa, pendengar dimanapun, kalau tubuhmu sedang sakit, in Jesus name, kesembuhan mengalir untuk tubuh Bapak Ibu sekalian. Ada banyak saudara-saudara yang sedang sedih saat ini. Sedang sedih. Hatimu sedang susah. Angkat tanganmu sekarang. Setiap tangan yang terangkat, in Jesus name, you free. Dibebaskan dari kesedihan yang mendalam, yang membuat engkau susah hati, yang membuat engkau tidak bisa melakukan apapun. Hari ini juga, demi kemurahan Tuhan, engkau sudah bebas. Dan jalani hidupmu sebagai anak-anak terang. Dan Tuhan pasti memberkati engkau, masa depanmu, pelayananmu, dan keluargamu. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini berjaga-jagalah dan berdoa. Kurangi hal-hal yang tidak berguna, istirahat yang cukup, dan berikan waktumu yang terbaik menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, Dia adalah kekasih kita, dan Dia rindu kita punya quality time untuk datang, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Tuhan, hanya Yesus yang aku ingini. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar hanya Engkau yang kuingini, Yesus. Hanya Yesus, hartaku abadi. Selamat masuk hari yang baru. Rahmat Tuhan memimpin kita. Engkau tidak turun, tapi engkau akan naik, dapat promosi. Karena imanmu kepada Tuhan tidak salah. Engkau tidak dijadikan ekor, tapi jadi kepala di bidang masing-masing untuk bersaksi akan kasih Tuhan bagi dunia ini. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan waktu merenungkan firman Tuhan. Justru hari-hari ini kita perlu tingkatkan semua itu. Kerinduan hati kami, kehausan jiwa kami melekat denganmu. Tuhan Yesus memberkati. Sola Fide, selamat masuk hari yang baru. Saya ucapkan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus setia dan abadi menemani kita. Shalom saudara sekalian. Yes, bless you. Dadah. Tuhan, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus melawat hidup Anda, dan Dia pimpin engkau jadi terang, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Bless you. Dadah.